Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi untuk mata kuliah birokrasi pemerintahan. Terutama ini di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang konsep dasar birokrasi pemerintahan. Nah, kalau kita berbicara mengenai birokrasi, memang yang terpercik atau yang terpikir dalam pikiran kita itu pasti birokrasi itu berbelit-belit, birokrasi itu bla 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 dan sebagainya. Itu memang sudah menjadi mindset dari masyarakat di Indonesia bahwasanya memang birokrasi itu berbelit-belit dan lain sebagainya. Itu birokrasi di era old atau di era zaman dahulu, tapi di era sekarang birokrasi itu sebenarnya menyenangkan karena birokrasi itu mempunyai konsep-konsep yang menarik. Salah satunya konsep birokrasi yang terkenal adalah e-government. Nah, di era sekarang itu birokrasi sudah menggunakan konsep e-government, pelayanan sudah berbasis electronic government dan lain sebagainya. Nah, ini ada konsep dasar mengenai birokrasi pemerintahan. Nah, kita kalau mau berbicara atau mengarah ke nanti yang berbagai macam ada berbagai topik yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi apa sih arti dari birokrasi tersebut. Kalau menurutnya Miftah Toha atau Toha di sini bahasanya birokrasi itu bisa dilihat dari 4 sudut pandang. Yang pertama menunjuk pada kelompok peranata atau lembaga tertentu. Pengertian ini menyamakan birokrasi dengan biru. Yang kedua menunjuk pada metode khusus yang mengalokasikan sumber daya dalam suatu organisasi besar. Pengertian ini berpandangan dengan istilah pengambilan keputusan birokrasi. Ketiga adalah menunjuk pada kebiruan atau mutu yang membedakan antara biru-biru dengan jenis-jenis organisasi lain. Pengertian ini lebih menunjuk pada sifat organisasi. Keempat, sebagai kelompok orang, yakni orang-orang yang digaji yang berfungsi dalam pemerintahan. Ada 4 sudut pandang. Yang pertama adalah yaitu birokrasi itu dengan bironya, berau atau lembaganya. Yang kedua adalah pengambilan keputusan. Ketiga adalah sifat dari organisasinya. Yang keempat adalah fungsi dari pemerintahan. Lalu di sini juga pendapat lain, bahwasanya pendapatnya Talisi Jundraha dari tiga mengemukakan ada 4 macam pengertian birokrasi. Pertama, birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat oleh penguasa untuk menjalankan pemerintahan. Lalu yang kedua, birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan yang buruk atau patologi atau penyakit birokrasi. Birokrasi sebagai tipe ideal organisasi. Nah, birokrasi pemerintahan sendiri itu adalah organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan. Jadi birokrasi itu sebenarnya organisasi pemerintah yang berdiri atau yang terdiri dari sub-sub struktur, sub-sub struktur organisasi kecil yang mempunyai maksud dan tujuan, mempunyai visi untuk mencapai visi dan misi tujuan dari program yang telah ditetapkan oleh negara atau oleh pemerintah. Itu birokrasi. Lalu istilah lain, menurutnya Toha di sini mengatakan istilah birokrasi seringkali dikaitkan dengan organisasi pemerintah, sehingga seringkali birokrasi diartikan sebagai official dom atau kerajaan pejabat. Dia memang ada tipikal seorang birokrat atau pejabat itu sebagai atau bagai seorang raja, yaitu suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah pejabat. Nah, di dalamnya terdapat yurisdiksi, yaitu setiap pejabat memiliki official duties. Mereka bekerja pada tatanan hierarki dengan kompetensi masing-masing. Ini menurutnya Toha di 2008 dia menyatakan bahwasanya birokrasi itu sebagai bagian dari official dom atau kerajaan pejabat, yang mana pejabatnya itu bak seorang raja atau dia sebagai seorang raja yang berhak mengatur, berhak memerintah bawahannya dan lain sebagainya. Tapi birokrasi yang sekarang tidak seperti itu. Birokrasi yang sekarang dia lebih care, dia lebih welcome dengan bawahannya, dia bisa berdiskusi dengan bawahan dan lain sebagainya.
Lalu menurutnya Ismail, birokrasi pemerintahan merupakan garis terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Nah ini karena memang service quality atau kualitas pelayanan itu sangat penting bagi masyarakat. Makanya menurutnya Ismail bahwasanya birokrasi itu ya garis terdepan atau ujung tombaknya sebuah negara atau sebuah pemerintahan karena dia yang langsung berhadapan dengan masyarakat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Nah, lalu fungsi birokrasi apa sebenarnya? Fungsi birokrasi di sini ada fungsi administrasi karena memang ada beberapa arsip yang harus diadministrasikan, fungsi pelayanan, dia memberikan pelayanan kepada masyarakat, fungsi pengaturan karena ada beberapa regulasi yang harus diterapkan, program-program berdasarkan regulasi yang ada, masyarakat harus menaati regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu fungsi dari pengaturan tadi. Lalu keempat, fungsi pengumpulan informasi. Informasi-informasi tersebut juga dari pemerintah atau dari birokrasi disampaikan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, tujuannya itu ada sejalan dengan tujuan pemerintah yang jelas. Jadi tujuan birokrasi itu tidak boleh menyimpang dari tujuan dari pemerintah. Lalu kedua, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi dari pemerintah, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional, menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan sampai dengan resolusi. Nah, ini dijalankan oleh birokrasi. Ini teman-teman untuk pengantar pada pertemuan kali ini, terutama mengenai konsep dasar birokrasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Iri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.